Puncak dari ilmu pengetahuan adalah berbagi. Bersama saya, Fitriani, mari kita berbagi ke berbagai pelosok negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani, sahabat Rumah Belajar Kalimantan Selatan tahun 2020. Dalam vlog kali ini, saya ingin berbagi tentang cerita saya berbagi kepada teman-teman guru di Kabupaten Tanah Laut. Berikut akan saya tampilkan beberapa kegiatan sosialisasi yang sudah saya lakukan. Langkah pertama saya adalah menemui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut yang kemudian diarahkan bertemu dengan kasih kurikulum untuk membantu saya mempermudah jalan saya melakukan sosialisasi. Hai sahabat Rumah Belajar, hari ini hari pertama saya melakukan sosialisasi implementasi penggunaan rumah belajar di sekolah tempat saya bertugas SMA Negeri 1 Batu Ampar. Untuk melihat bagaimana prosesnya, bagaimana seru kegiatannya, yuk saksikan sama-sama. Ini adalah tahun ke-9 saya bertugas di SMA Negeri 1 Batu Ampar sebagai guru bahasa Indonesia. Begitu banyak hal yang saya dapatkan di sekolah ini, termasuk salah satunya saya selalu dikelilingi oleh teman-teman yang baik. Dan disinilah kegiatan sosialisasi saya dimulai. Beruntungnya saya, ketika melakukan sosialisasi saya tidak sendirian. Saya bersama teman saya satu sekolah yang juga sama sahabat Rumah Belajar tahun 2020. Sehingga dalam kegiatan ini kami selalu bersama-sama. Dari proses meminta izin dan lain sebagainya. Kegiatan sosialisasi kami selalu berjalan dengan lancar dan selalu mendapatkan antusiasme yang tinggi dari peserta sosialisasi. Dari sekian banyak sosialisasi yang dilakukan, ada satu sosialisasi yang membuat saya sangat terinspirasi. Kalau puisi, ada cerpen, bahkan ada cerita anak-anak juga di sini. Jadi kalau misalnya mau menumbuhkan minat baca, bisa arahkan anak-anak untuk ke karya bahasa dan sastra ini. Jadi dia banyak sekali pilihannya. Bisa kita klik satu. Yakni sosialisasi bersama IGTKI Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Menyadari masih belum kayanya konten tentang materi pembelajaran di PAUD dan TK, maka saya terpikir untuk mengawal guru-guru IGTKI di Kabupaten Tanah Laut bersama Rumah Belajar. Rumah Belajar. Kapan saja dengan siapa saja. Berdasarkan fungsinya, saya menggunakan salah satu fitur dalam portal Rumah Belajar yang saya integrasikan ke dalam pembelajaran yang saya ampu, yakni bahasa Indonesia pada materi menulis resensi menggunakan metode Flipboard Classroom. Materi ini beberapa kali saya bagikan pada kegiatan sosialisasi yang saya lakukan, bertujuan untuk memberikan gambaran bahwasanya dari portal Rumah Belajar tidak hanya materi yang kita dapat, tetapi juga dari materi-materi tersebut dapat kita integrasikan, dapat kita implementasikan dalam pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran sehingga tidak membosankan. Antusiasme dari peserta sosialisasi membuat saya semakin bersemangat dalam menyampaikan dan menebarkan manfaat tentang portal Rumah Belajar. Kegiatan-kegiatan berbagi yang saya lewati membuat saya paham betul bahwasanya dengan berbagi apa yang kita miliki, apa yang kita punya akan bertambah, semakin banyak menebarkan manfaat terutama kepada teman-teman guru di seluruh Indonesia.
Selanjutnya akan saya tampilkan bagaimana persiapan saya dan juga siswa-siswa saya dalam pemanfaatan fitur karya bahasa dan sastra pada materi menulis resensi menggunakan metode Flipad Classroom. Memandu siswa belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar tentang pemanfaatan fitur karya bahasa dan sastra pada portal Rumah Belajar dalam materi menulis resensi menggunakan metode Flipad Classroom. Pertama-tama yang saya lakukan adalah persiapan guru. Yang pertama, identifikasi materi dari Rumah Belajar dengan mengakses fitur karya bahasa dan sastra. Yang kedua, menyiapkan LK, latihan dan tugas. Dan yang ketiga, menyiapkan bahan belajar untuk siswa. Untuk aktivitas siswa, minimal 1 minggu sebelum pembelajaran, siswa saya minta untuk mempelajari materi, menyiapkan bahan praktik, dan juga membaca petunjuk praktik. Selain itu, aktivitas siswa ketika pembelajaran yang menggunakan Room di Google Meet, yakni diskusi, praktek, presentasi, dan mengerjakan latihan. Adapun aktivitas saya sebagai guru, yakni mendampingi siswa saat praktik, menjelaskan tugas yang dikerjakan siswa, kemudian memfasilitasi siswa atau kelompok siswa dalam berdiskusi. Dalam proses pembelajaran, berikan siswa kebebasan dalam menunjukkan hasil olah pengetahuannya. Kita masuk pada tahapan terakhir, evaluasi, yakni penilaian. Yang saya nilai melalui kegiatan yang saya lakukan menggunakan Room Google Meet. Yang pertama adalah sikap, pengetahuan, dan kinerjanya atau praktik yang dilakukan oleh siswa. Nah, sahabat Rumah Belajar, demikian vlog saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan di dalam vlog ini bermanfaat. Semoga selalu bersemangat dalam mengajar. Semoga selalu bersemangat dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Dan jadilah tonggak transformasi pendidikan di Indonesia. Salam Rumah Belajar. Merdeka belajarnya, Rumah Belajar portalnya, maju Indonesia. Setelah melakukan pembelajaran, saya meminta siswa-siswa saya untuk memberikan testimoni tentang pemanfaatan Rumah Belajar, khususnya fitur karya bahasa dan sastra yang sudah kami aplikasikan dalam pembelajaran menulis narasi di kelas kami. Belajar dengan Rumah Belajar membuat saya semakin bersemangat. Banyak pengalaman dan pengetahuan yang saya dapatkan. Terima kasih Rumah Belajar. Fitur karya bahasa dan sastra dalam portal Rumah Belajar sangat membantu saya dalam menyalurkan hobi membaca saya. Terlebih ketika mendapatkan tugas membuat resensi, sangat menyenangkan. Rumah Belajar keren! Belajar jadi lebih asik dengan Rumah Belajar, lebih semangat dan menyenangkan. Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja.